Kita Zoom lagi nih, aduh. Kita Gimana, udah Ji? belum bisa ke kantor, Dim. Aduh, Sebenarnya gimana bisa ke ya? kantor, bisa. Cuman Hmm. kita takutnya digerebek Pak Anies. Iya. dicegat. Aduh. Ya Aduh, udahlah ya. Jadi ya kita dari apa? di rumah aja dulu gitu ya. Iya, di rumah daripada nanti kita digerebek, ntar Mm-mm. kantor kita ditutup, kita nggak dapat Mm. penghasilan, terus Mm-mm. kita pusing, kesel, akhirnya Mm. jadi kasar ke orang, ya enggak? Kenapa sih? Emang lu tuh selalu nggak suka sama Pak Anies kan? Enggak, Dari dulu. gue suka sama Pak Anies. Cuman gue nggak suka aja kalau ada orang yang kasar misalkan gitu. Ah, Pak Anies mah baik, itu iya baik. Tapi belakangan ini kenapa sih dia suka marah-marah dah? ya mungkin tuntutan pekerjaannya makin banyak. Balik lagi di Jul ID, jangan julid tanpa data yang valid. Orang lu juga kebanyakan opini bukan data-data yang valid. Tapi kan valid, sebelum kita beropini kita ngasih data dulu yang valid gitu. Oh iya bener. Ya opini itu nggak apa-apa, kita kan makhluk yang diberikan sebuah anugerah untuk berdemokrasi. Tuhan saja memberi kita kehendak. Masa negara ini otoriter? Kayak siapa? Kayak siapa? Udah. Hari ini. Kita mau ngomongin hari ini nih. Kita mau ngomongin yang apa ya? PPKM sih. Masih seputar PPKM nih ya. Tapi kita pengen ngomongnya tentang orang-orang yang bertugas untuk sebagai penyelenggara PPKM ini bagaimana gitu. Jadi sebenarnya yang menyelenggarakan PPKM ini siapa sih, Di? Ya intinya dari pemerintah pusat, udah gitu aja ya, nggak usah dipanjangin ya. Kita mau bahas Satpol PP aja. Tapi kan dari pemerintah pusat kan. Iya. Jadi tapi kan oke, yaudah terus gimana nih Satpol PP? Kenapa Lu tahu nggak, Ji? Panji, lu tahu nggak? Enggak. Pasti lu tahu, lu cuma nggak mau ngomongin. Enggak, gua nggak mau tahu. Enggak mau tahu. Satpol PP anarkis. Emang iya. Waduh. Di mana? Di Goa. Apa tuh di Goa apa? Di Goa, kota di daerah Goa, Indonesia Goa. Oh, jadi Indonesia tuh punya Goa? Bukan, di kota Goa. Jadi ada kota namanya Goa. Ya, GOWA, Goa. Oh, jadi di situ ada petugas PPKM yang menertibkan dengan cara yang kasar. Bahkan sampai memukul. Waduh. Karena itu tidak dibenarkan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan dalam agama. Emang ya. Tapi kita jelasin dulu ini bagaimana kronologinya, oke? Jadi jelasin. ada aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap katanya ibu hamil, pemilik warkop gitu, di daerah Goa yang sekarang menjadi sorotan oleh masyarakat dan pejabat dan beberapa atasan dan pejabat yang di pemerintah gitu. Jadi oknum Satpol PP ini memukul ibu hamil itu saat melakukan razia PPKM. Dan dia memukul juga suaminya. Gitu. Jadi awalnya nih ya, ini kronologinya nih. Awalnya nih Satpol PP razia warkop milik ibu hamil. Terus ya ada cekcok lah, ribut biasa yang berujung kayaknya ya mungkin tensinya lagi kadang capek, ada yang kadang pusing karena ekonominya hancur. Akhirnya si orang ini korban ini negur si Satpol PP-nya. Yeah. Ditegur, Pak, itu istri saya jangan digituin, Pak, jangan kasar-kasar, istilahnya kayak gitu ya. Dipukul sama si oknum Satpol PP ini. Emang sih ini terus tar dulu, si korban ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit gitu. Jadi sempat adu jotos tuh. Si ibu ngebelain suaminya, dihantam pakai kursi gitu loh. Gitu. Ya. Oke, gua nanya. Apa? Si Satpol PP ini laki apa perempuan? Laki lah. Satpol PP mah banyak kan laki. Ya udah. Gitu. Kalau nertibinnya perempuan kurang gahar gitu. Tapi kan bener nih, ini nih bodoh gitu ya. Bukan bodoh, ini anarkis. Represif ini tuh dia. Yang gue pikir gini, ini tuh ke perempuan yang lagi mengandung, lagi hamil. Apa ya masa tega gitu loh. Nggak mikir.
Sumpah, emang nih ini Satpol PP ini Nah makanya nih PLT Gubernur Sulsel langsung bertitah ya, dia bilang jadi Bapak Andi Sudirman Sulaiman meminta Satpol PP untuk melakukan pendekatan secara persuasif ke masyarakat. Jadi menurut si Pak Sudirman ini ya, jadi dia harus tahu ya, pokoknya harus humanis. Saya rasa Bupati Goa bisa turun tangan ini, lakukan pembinaan. Kita ini konsepnya PPK mikro, bukan darurat, ya kan? Karena di sana kan darurat, bukan mikro, bukan darurat di sana. Kita kan darurat. Nah, harusnya sih bisa lebih humanis dan tidak anarkis. Intinya kayak gitu. Iya, gue sih nggak mempermasalahkan cara penyampaiannya si bupati ini ya. Cuman yang gue pikir-pikir gini loh, sebenarnya tujuan PPKM darurat ini tuh atau PPKM ini apa gitu? Kan PPKM kan mengurangi kerumunan, bukan mengurangi orang yang jualan. Itu dia. Yang itu siapa? Yang itu siapa? Bangke, gue yang edit ini, wey. Jangan menamain kerjaan lo. Nah, nih ya, akhirnya nih si oknum Satpol PP ini diperiksa nih Ji, katanya nih Ji. Terkait dipecat nih. Ya banyak sih, nggak tahu sih dipecat atau tidak. Katanya sih praktisi hukum desak oknum Satpol PP ini ditindak tegas ya. Katanya sih ada yang minta dipecat, dia dinonaktifkan, ditunda kenaikan jabatan atau kenaikan gaji gitu. Emang orang-orang yang kayak gini tuh udahlah pecat aja lah, emang nggak bisa kerja, cuma bukan nggak bisa kerja kan, kadang Satpol PP bentar, Satpol PP itu apa tugasnya apa Satpol PP itu menegakkan, intinya Satpol PP itu pokoknya yang orang-orang yang di lapangan gitu ya. Oke. Emang lu punya hak apa tapi buat dipecat doang kan, nggak perlu dipenjara apa? Pecat sama dipenjara? Iya pecat terus dipecut, nah itu dia. Tapi sekarang katanya udah dilaporin sih. Gue mah bodo amat, mau dilaporin kayak mau di apa, yang penting nih orang kayak gini nih pecat aja udah, nggak bisa kerja. Namanya orang cuma bisa marah-marah doang, apalagi menghadapi hal-hal yang kayak gini gitu ya. Bukan lu doang yang nggak waras ya, sekarang nih di Indonesia semua orang pada nggak waras. Lu tahu nggak, bukan lu doang yang capek, semua orang di Indonesia juga capek. Jadi kalau misalkan lu alasannya marah-marah gara-gara gue udah capek nih kerja, emang lu pikir gue lagi ngapain ini sekarang nih? Jangan pikir cuman polisi doang yang capek, TNI doang yang capek, Satpol PP penegak hukum yang lain doang yang capek. Semua orang desperate, semua orang frustrasi, semua orang capek. Ya makanya ini kan oknum, kita nggak boleh mengeneralisir bahwa seluruh aparat itu kasar gitu loh. Ya memang, cuma kan orang-orang yang bekerja nih di bawah utusan pemerintah pusat menjalankan PPKM, ya lu kan harusnya ngerti dong. Tapi lu tahu nggak kabarnya kalau katanya yang ibu hamil ini dia tidak lagi hamil loh, yang dipukulin katanya tidak hamil. Sebenarnya hamil atau enggak? Jadi katanya orang yang dipukul ini ternyata kemarin kan sempat dibawa ke rumah sakit tuh, dan dicek kan, katanya dia nggak mau dicek, ada dugaan dia ini tidak hamil, yang dipukul katanya dia hamil itu adalah bohong gitu, katanya. Masih dicek, tapi gue berpikir bahwa mau hamil atau tidak, intinya pemukulan itu harus tidak dibenarkan. Jadi nyesel gue ngebelain lu tuh ngaku-ngaku hamil, lu kurang ajar lu. Udah gue belain lu dari tadi lu. Ya kan makanya, ini kan katanya dugaan. Tapi ya kalau misalnya benar ya sungguh disayangkan. Tapi tetap pemukulan itu tidak boleh terjadi. Gitu. Ya, sebenarnya sih harusnya kita Satpol PP itu bisa secara persuasif tahu sebenarnya. Masih taunya pelan-pelan kan bisa. Harusnya nggak kasar gitu juga, dan harusnya Satpol PP-nya atau penindaknya ya harus bisa lebih bersabar. Kayak yang di Bogor tuh bagus tuh. Itu Bogor dia. Tuh. Jawaban mantap. Iya, di Bogor bagus tuh. Dia tuh secara persuasif. Ya ibu dagangan, ibu gimana jualannya? Tuh hebat banget. Siapa dulu itu wali kotanya? Bogor is the best. Bima Arya. Jadi gue berpikir bahwa sebenarnya citra buruknya Satpol PP itu rusak cuma gara-gara oknum. Akhirnya ke semuanya. Nah untung di kota Bogor itu ada Satpol PP yang dia pendekatannya secara humanis dan persuasifnya dengan baik gitu loh. Jadi tidak menimbulkan kerusuhan gitu. Dan itu bagus. Lo apresiasi nggak?
apresiasi. Yang ngeborong-borong tuh siapa tuh, dari Di mana Jogja tuh? itu ada, di Jogja tuh ada yang borong-borong. Oh, yang di Bogor juga ngasih sembako tuh. Nah iya, itu duitnya dari mana sembakonya? Kan ada anggaran turun dong. Anggaran Dia mungkin siapa? punya anggaran, ada APBD, mungkin dia ada anggaran-anggaran tertentu yang disiapkan untuk bantuan sosial. Kan setiap kota kan, setiap Pemda kan punya anggarannya masing-masing. Ada anggaran Jakarta nih, contoh-contoh anggarannya ada anggaran transportasi, ada anggaran bikin Formula E, mesen Aibon. Anggaran kan intinya. Iya. Sama aja kayak bansos, anggaran juga kan, tapi Gua melihat dari videonya si bapak ini masih ngasih, berarti anggarannya ada. Ya intinya Kota Bogor mau ada anggaran atau tidak, tapi pendekatannya luar biasa. Itu loh yang gua salut dari Kota Bogor ini. Satpol PP-nya dia tidak terpancing emosi, masih bisa bertindak secara rasional, bahwa orang di jalan juga butuh makan, orang di sini juga butuh keluar beberapa, tapi tetap jangan berkerumun. Intinya kan gitu dia bilang. Ya. Dan tapi pendekatannya sambil nongkrong bisa sih, Dim. Enggak gitu juga, tetap aja ya lo bikin kerumunan, Bapak. Sambil nongkrong di warung direkam sama netizen. Itu yang udah akhirnya dipecat kan. Kita langsung aja pada kesimpulan begini. Apapun bentuk penindakannya, tindakan yang sangat anarkis atau sangat represif tidak dibenarkan, gitu loh. Tidak dibenarkan. Walaupun gue tahu dia orangnya salah, tapi tidak dibenarkan. Ya. Dan seperti yang di Bogor, pendekatan humanis itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi yang namanya gejolak-gejolak kayak apa sih, permusuhan, kerusuhan, gitu loh. Karena orang-orang juga butuh makan, ya itu sangat baik menurut gue. Gitu. Iya. Dan yang penting itu semua orang dikasih makan ya. Udah kalau orang dikasih makan juga nggak banyak komen gitu soal di PPKM bahkan di lockdown sekalipun, kalau dikasih makan ya nggak bakal protes. Yang salah itu kan tetap pemerintah kan yang nggak ngasih makan. Ya betul. Netizen ada yang nambahin? Apakah punya pendapat antara Satpol PP yang di Goa dengan Satpol PP yang ada di Kota Bogor? Bagaimana menanggapi kedua Satpol PP ini, gitu loh? Ya, tetap aja menurut gua kata terakhir nih ya, yang salah tuh tetap pemerintah. Kalau nggak ngasih makan ya udah nggak usah komentar. Harusnya PPKM dan lain-lainnya itu tuh it's kind of bullshit kalau rakyat nggak dikasih makan. Udah gitu aja. Sip. Tapi kalau ngasih makan pemerintah nggak salah? Nggak salah. Oke, disclaimer kan. Tapi buktikan. Iya, buktikan. Masa gua diam-diam aja nih di rumah nih nggak dikasih makan? Besok akan ada yang viral. Oke deh Ji, kayaknya segitu aja deh Ji ya. Itu aja ya. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman yang sedang menjalani PPKM. Ya, mau puisi nggak? Enggak puisi mulu, capek gue ntar. Thank you Ji. Yuk, thank you Dim, dadah. Kayaknya video hari ini luar biasa. Kita bahas tentang Satpol PP ya. Ya. Banyak yang ternyata masih banyak yang harus kita bersihkan ya, kita benerin ya dalam soal prosedur ya. Ya. Oke, tetap sabar, tetap sadar. Semoga corona cepat selesai. Yeay. Yuk, bye-bye. Bye.